Bukan luka besar yang membahayakan, tapi luka kecil yang diabaikan. Apa itu? Tetanus. Menurut Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019, Penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh faktor biologi salah satunya adalah tetanus. Make you vibe to the beat. I'm gonna make you vibe to the beat. I'm gonna make you vibe, make you vibe, make you vibe. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Pose with the fans. Kenapa harus melakukan vaksin tetanus? Tetanus dapat membunuh 10 hingga 20% orang yang terinfeksi penyakit ini. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri hidup di tinja dan peralatan berkarat seperti paku, jarum, dan kawat berduri. Orang dapat terinfeksi melalui luka yang terbuka, luka bakar, atau luka lain. Penyakit ini tidak menyebar dari orang ke orang, kecuali jika orang terinfeksi dan tidak vaksin sedang hamil. Dalam kasus ini, bayi juga beresiko. Begitu masuk ke dalam tubuh, bakteri melepaskan racun yang berjalan ke sistem syaraf pusat, menghalangi sinyal syaraf dari sumsum tulang belakang ke otot. Hal ini memicu gejala tetanus yang khas seperti rahang terkunci, sulit menelan, kejang, sakit kepala, dan demam. Vaksin yang aman dan efektif sudah ada. Di banyak negara, vaksin telah menurunkan jumlah kematian tahunan dari lebih hingga 300.000 per tahun 1990 menjadi sekitar 15.000 pada tahun 2018. Pastikan anak-anak mendapatkan vaksin ini ya. tetanus adalah penyakit infeksi serius akibat bakteri Clostridium tetani. Bakteri ini masuk melalui luka yang terbuka. Etiologi dari penyakit tetanus. Tetanus disebabkan oleh bahaya dari tetanus plasmid yang dihasilkan dari bakteri Clostridium tetani. Bakteri ini muncul apabila seseorang terluka dan juga terinfeksi, mulailah tumbuh bakteri ini. Faktor resiko tetanus. Yang pertama itu ada luka akibat benda tajam. Contohnya itu ada paku yang sudah berkarat. Yang kedua ada logam yang berkarat. Contohnya seperti ini. Dan yang ketiga, kurangnya imunisasi tetanus. Infeksi tetanus bisa berakibat fatal bila tidak segera ditangani sejak awal. Yuk kenali gejalanya. Yang pertama, rahang terasa kaku. Yang kedua, wajah dan leher kaku. Yang ketiga, sulit menelan. Dan yang terakhir, demam dan berkeringat berlebih. Tetanus bukan penyakit biasa. Jika tidak segera ditangani, dapat menimbulkan dampak serius bagi tubuh pekerja. Yang pertama, kejang otot. Yang kedua, gangguan pernapasan. Yang ketiga, kerusakan syaraf. Yang terakhir, tanpa penanganan cepat dan tepat, tetanus bisa menimbulkan kematian. Berikut adalah beberapa pekerjaan yang beresiko. Yang pertama, buruh bangunan. Yang kedua, petani. Yang ketiga, peternak. Dan yang terakhir ada pekerja bengkel. Oke teman-teman, jadi pencegahan tetanus itu dapat dilakukan dengan yang pertama, imunisasi tetanus. Dan yang kedua, yaitu menggunakan APD seperti sarung tangan ataupun sepatu safety. Dan yang ketiga, yaitu menjaga kebersihan luka. Peraturan dan regulasi ketiga yang relevan adalah: pertama, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja. Yang kedua, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang penanggulangan penyakit akibat kerja. Yang ketiga adalah Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 di dunia kerja.
Mitos atau fakta? Kalau sudah pernah kena tetanus, tidak akan kena lagi. Mitos. Betul. Kak. Ya. Mitos atau fakta? Tetanus tidak bisa dicegah. Mitos. Kan ada vaksin. Betul. Ya. Mitos atau fakta? Tetanus hanya berasal dari paku berkarat. Fakta dong. Betul. Kak. Ya. Mitos atau fakta? Bayi itu juga bisa kena tetanus? Fakta ya? Betul. Kak. Ya kak. Mitos atau fakta? Tetanus hanya terjadi di negara berkembang. Menurut saya mitos sih, karena kan tetanus bisa terjadi di negara manapun. Betul. Oke. Apa wae tak tabrak yang menjadi penghalang. Lo tekan matiku sampeyan. Masya Allah. Tani, ya lupa aku ya. Paginya lihat tuh. Yang pertama, rahang terasa kaku. Stop. Behind the scene tetanus.